Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan sistem wiper dari mulai bagian-bagiannya, komponen dari bagian-bagian tersebut, serta rangkaian kelistrikan dan aliran arusnya. Untuk yang pertama, bagian-bagian dari wiper. Yang pertama ada motor wiper, kemudian ada mekanisme penggerak, dan saklar wiper. Untuk lebih memahami bagian-bagian tersebut, beserta komponen-komponen bagian dari sistem wiper ini, mari kita dengarkan dan lihat penjelasan dari animasi dan audio berikut. Motor wiper berfungsi mengubah energi listrik menjadi putaran dan sebagai sumber tenaga gerak untuk sistem wiper. Sistem penggerak atau sistem mekanik wiper berfungsi untuk meneruskan putaran dari motor wiper dan mengubah putaran menjadi gerak bolak-balik pada bilah wiper. Saklar wiper berfungsi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan sistem wiper dan mengatur kerja wiper pada posisi kecepatan lambat, kecepatan tinggi, intermittent, dan washer. Selanjutnya kita akan membahas tentang motor wiper. Komponen motor wiper terdiri dari armatur, magnet, gigi cacing, roda gigi reduksi, plat nok, titik kontak, dan sikat kecepatan tinggi, rendah, dan sikat massa. Armatur yang di dalamnya terdapat kumparan berfungsi untuk menghasilkan medan magnet. Magnet berfungsi untuk menghasilkan medan magnet untuk melawan medan magnet yang dihasilkan kumparan armatur, sehingga terjadi putaran. Gigi cacing berfungsi untuk meneruskan putaran dari poros armatur ke roda gigi reduksi. Plat nok yang bekerja sama dengan titik kontak berfungsi untuk tetap mengalirkan arus ke motor wiper pada saat saklar wiper digeser ke posisi off, tetapi bilah wiper tidak pada posisi bawah. Motor akan berhenti saat bilah wiper berada di posisi bawah yang bertepatan dengan plat nok memutus arus dari titik kontak ke motor. Roda gigi reduksi berfungsi untuk meneruskan putaran dari roda gigi cacing ke poros roda gigi reduksi. Roda gigi reduksi juga berfungsi untuk menurunkan putaran motor sehingga torsinya naik. Titik kontak berfungsi untuk mengalirkan arus ke plat nok dan bekerja sama dengan plat nok juga berfungsi untuk menjamin sistem wiper berhenti pada saat bilah wiper berada pada posisi bawah. Sikat kecepatan tinggi berfungsi untuk menyalurkan arus dari saklar wiper pada posisi kecepatan tinggi ke kumparan armatur. Sikat kecepatan rendah berfungsi untuk menyalurkan arus dari saklar wiper pada saat posisi kecepatan rendah ke kumparan armatur. Sikat massa berfungsi untuk menyalurkan arus dari kumparan armatur ke bodi atau massa. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tuas wiper. Komponen tuas bilah terdiri dari poros bilah, lengan tuas, tuas penghubung, batang penghubung, dan dudukan motor. Poros bilah berfungsi sebagai tempat dudukan lengan wiper. Lengan tuas berfungsi untuk meneruskan gerakan dari tuas penghubung bilah kiri dan kanan ke poros bilah. Tuas penghubung berfungsi untuk meneruskan gerakan dari lengan tuas sebelah kanan ke lengan tuas sebelah kiri.
Batang penghubung berfungsi untuk meneruskan gerakan motor ke lengan tuas. Dudukan motor wiper berfungsi sebagai tempat dudukan motor wiper. Selanjutnya kita akan membahas tentang saklar wiper. Komponen saklar terdiri dari posisi off, low, high, intermittent, dan washer. Posisi low berfungsi untuk mengoperasikan wiper dengan kecepatan rendah. Posisi high berfungsi untuk mengoperasikan wiper dengan kecepatan tinggi. Posisi intermittent berfungsi untuk mengoperasikan wiper dengan memiliki jeda waktu. Posisi off berfungsi untuk menonaktifkan kerja wiper. Selanjutnya kita akan membahas tentang bilah wiper. Komponen bilah wiper terdiri dari bilah wiper, lengan wiper, dan pegas. Bilah wiper berfungsi untuk membersihkan kaca depan kendaraan dengan gerakan menyeka secara periodik. Lengan bilah wiper berfungsi untuk meneruskan gerakan dari poros ke bilah wiper. Pegas berfungsi untuk menekan bilah karet agar selalu menempel pada kaca, sehingga proses pembersihan kaca dapat berjalan dengan baik. Nah, di sini ada ilustrasi cara kerja mekanis dari wiper. Untuk lebih memahaminya, silakan perhatikan penjelasan berikut tentang cara kerja mekanisme wiper tersebut. Pada saat motor berputar, maka putaran akan diteruskan oleh roda gigi cacing yang berhubungan dengan roda gigi reduksi, sehingga pada saat motor memutarkan gigi reduksi, putarannya menjadi lambat, tetapi torsinya menjadi besar. Kemudian pada poros roda gigi reduksi dihubungkan dengan tuas mekanik penggerak sistem wiper, sehingga pada saat motor berputar, dari poros roda gigi reduksi ini menggerakkan lengan yang kemudian akan berputar, sehingga akan menggerakkan mekanisme sistem wiper sampai ke bilah wiper, sehingga bilah ini akan bekerja naik turun menyeka kaca pada kendaraan. Berikut tadi kita telah membahas tentang bagian-bagian wiper beserta komponen-komponennya dan cara kerja mekanisme wiper. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan rangkaian dan aliran arus yang ada pada sistem wiper. Untuk lebih memahami cara kerja aliran arus pada rangkaian wiper, mari kita lihat aliran arus pada template ini. Marilah kita lihat animasi berikut. Dengan memahami animasi ini, maka Anda dapat dengan mudah memahami cara kerja rangkaian sistem wiper yang nantinya menjadi dasar untuk memahami rangkaian listrik pada rangkaian yang menggunakan saklar model tarik dan saklar model baru yang menggunakan intermittent. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan rangkaian sistem wiper model lama. Dari animasi kerja template dapat kita lihat bahwa kerja saklar model tarik memiliki tiga tahap. Yang pertama, saklar posisi low, saklar posisi high, dan saklar posisi
off. Saat saklar pada posisi low, arus dari baterai akan mengalir ke saklar posisi low, kemudian ke sikat kecepatan rendah, kemudian ke motor, kemudian ke sikat massa, dan berakhir di massa. Sehingga wiper dapat bergerak dengan kecepatan rendah. Saat saklar posisi high, maka arus dari baterai akan mengalir ke saklar posisi high, kemudian ke sikat kecepatan tinggi, kemudian ke motor wiper, kemudian ke sikat massa dan berakhir di massa. Sehingga wiper dapat bergerak dengan kecepatan lebih tinggi dari saat posisi low. Saat posisi off dan wiper belum berada pada posisi bawah, maka arus akan mengalir dari baterai menuju ke terminal P2, kemudian ke P1, kemudian ke saklar off, kemudian ke sikat kecepatan lambat, kemudian ke motor wiper, kemudian ke sikat massa dan dilanjutkan ke massa, sehingga motor dapat berputar dengan kecepatan lambat. Setelah P2 tidak terhubung dengan kemplet, maka motor tidak mendapatkan arus listrik sehingga putarannya berhenti dan kerja wiper pun juga akan berhenti. Kita lanjut ke rangkaian menggunakan intermittent. Pada rangkaian ini sebenarnya prinsipnya sama dengan model yang tarik, hanya saja pada rangkaian ini memiliki sirkuit transistor yang mengatur timer dari kerja wiper ini. Langsung saja kita mulai dari posisi low. Saat posisi low, arus dari baterai akan mengalir ke motor wiper melalui terminal B+, kemudian saklar low, sikat kecepatan rendah, dan berakhir di massa. Kemudian motor akan berputar dengan kecepatan lambat. Saat saklar diubah ke posisi high, maka arus dari baterai akan mengalir ke motor wiper melalui plus baterai, kemudian ke saklar posisi high, kemudian ke sikat kecepatan tinggi, ke sikat massa, dan berakhir di massa. Sehingga motor wiper akan menggerakkan kecepatan yang lebih tinggi dari posisi low. Kemudian kita masuk ke intermittent. Ini adalah pembeda dari saklar model tarik, di mana kerja wiper ini memiliki jeda waktu. Biasanya digunakan untuk kondisi-kondisi hujan ringan. Untuk cara kerjanya, ketika timernya on, maka arus akan mengalir dan mengaktifkan relay transistor ini. Setelah relay transistor on, maka arus juga akan mengalir ke saklar intermittent melalui saklar B pada relay transistor. Kemudian arus akan mengalir ke sikat posisi rendah dan berakhir di massa. Setelah on, maka sirkuit transistor akan off karena di dalam sirkuit transistor ada rangkaian elektronik yang dapat on dan off-kan secara periodik selama intermittent masih terhubung. Saat posisi off, maka arus tidak dapat mengalir ke relay intermittent. Saat tidak dialiri arus, maka saklar akan berpindah lagi ke
posisi semula, yaitu posisi A. Sehingga harusnya dari baterai kemudian ke terminal P2, kemudian ke P1 jika ini masih terhubung, jika tidak maka wiper akan berhenti sejenak. Setelah berhenti, maka transistor akan kembali on lagi untuk memutarkan wiper. Selama ini masih terhubung, maka arus dapat mengalir melalui saklar A pada relay, kemudian ke intermittent, kemudian ke motor wiper, dan berakhir di masa, sehingga saat posisi intermittent pun motor wiper tidak akan berhenti saat wiper berada di tengah-tengah kaca kendaraan. Sehingga saat intermittent pun selalu wiper berhenti pada posisi bawah. Dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan, yang pertama, komponen sistem wiper terdiri dari motor wiper, saklar wiper, tuas wiper, dan bilah wiper, yang mana kedua ini adalah mekanisme penggerak dari wiper. Kemudian yang kedua, rangkaian sistem wiper terbagi menjadi dua, yaitu rangkaian yang menggunakan saklar tarik dan saklar model baru yang dilengkapi dengan intermittent. Yang ketiga, saklar model tarik memiliki selektor low, high, dan off, sedangkan saklar model baru memiliki selektor low, high, intermitter, dan off. Mungkin sekian sedikit penjelasan sistem wiper dari saya. Terima kasih. Bila ada kritik saran, silakan komen di kolom komentar.